Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kira-kira itu? Pagi Kak. Pagi. Perkenalkan nama saya Nadia Loren Tambunan dan teman saya. Perkenalkan Kak, nama saya Raisya Aulia Nabila Lubis. Iya. Kami dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Bapak. Kami ingin mengetahui bagaimana kegiatan yang Bapak lakukan dalam organisasi yang Bapak pimpin. Dalam kegiatan kepramukaan ini ada bidang-bidangnya. Khususnya kalau dia di organisasi kelembagaan, di pusdiknya misalnya dia ada bidang kesiagaan, bidang kepenggalangan, kepenegakan. Dan kakak hari ini ditunjuk untuk ketua atau memimpin di bidang kesiagaan. Jadi kegiatan hari ini kebetulan kegiatan kesiagaan. Lalu berkembang kalau di daerah demikian, di daerah juga ada pusdiknya. Sementara itu ya. Oh begitu. Iya. Sebelumnya kami mengetahui siapa nama Bapak dan apa jabatan yang Bapak pimpin dalam organisasi ini. Nama saya Rohadi. Jabatan saya kalau di Koordinator daerah kemudian anggota Bina Muda itu membidangi peserta didik. Kalau di cabang kebetulan anggota di pusdik di bidang kesiagaan yaitu membidangi ketua dari kesiagaan. Baiklah Kak Rohadi, sudah berapa lama Kakak beraktivitas di organisasi ini? Kalau organisasi saya kira kita per periode ya. Per periode 5 tahun ini kegiatan berjalan ini sudah mau berakhir. Jadi untuk pasti ini sudah 5 tahun. Kalau untuk per periode gitu Pak, ya kan Kak? Kakak masih bisa ngelanjut gitu ke periode berikutnya atau harus berganti dengan teman yang lain? Iya, insya Allah itu kadang-kadang gini. Kemampuan kita dilihat oleh tim semuanya, apakah layak enggak kita untuk menyajikan materi. Kadang-kadang di pramukaan itu kan ada kalanya menggunakan fisik, ada kalanya pemikiran. Kalau dianggap kita masih eksis, masih mampu, mungkin masih dipakai. Tapi umumnya kalau pramuka itu kan nggak ada masa pensiun. Habis nggak dipakai di pusdik kita punya lab. Di lab kita namanya gugus depan atau di sekolah, membina di sekolah. Jadi semuanya orang-orang yang ada di pusdik maupun arah di Warkap itu rata-rata punya laboratorium supaya dia lebih. Oh begitu ya Pak. Intinya tentang kepemimpinan kita ya gitu ya Pak. Iya, per periode dia, pemimpinan kita itu. Baik Kakak, bagaimana cara Kakak sebagai ketua gerakan pramuka mengkoordinir semua bawahan Kakak? Caranya kita harus membuat jadwal dulu, kemudian mendudukkan secara organisasi. Kalau kita dianggap jadi ketua untuk bidang kesiagaan, ya kita harus punya anggotanya berapa. Misalnya kita punya anggota kesiagaan itu punya 7 orang. Kegiatan kita bagi tugas jadwal. Kegiatan ini nanti yang masuk 2 orang kalau dibutuhkan. Sesuai kebutuhan lah. Kalau banyak pesertanya ya kita banyak-banyak dikondisikan. Tapi kalau sedikit, rata-rata per kelas itu 40 orang, dia butuh hanya 4 orang pelatih kalau dia orang dewasa. Tapi kalau dalam peserta didik itu namanya pembina, idealnya setiap 10 orang itu 1 pembinanya. Cuman kondisinya kita bisa kondisikan bisa saja 40 orang itu ditangani oleh 2 orang. Tapi dengan syarat dia tetap menggunakan pangkalan terpisah. Kalau dia putri, ya idealnya pembinanya putri. Kalau putra, dia putra. Tanda kutip kecuali pembina putri boleh membina ke putra, tapi orang putra nggak boleh ke putri. Baiklah Pak, apa tugas-tugas kakak di dalam organisasi? Ya tugas kita yang pertama sekali bagaimana melaksanakan program yang sudah disiapkan kepramukaan. Ya pastinya bagaimana pramukaan ini tetap ke depan lebih baik, lebih maju dan lebih disukai oleh masyarakat itu tetap tujuan kita ke sana. Jadi kalau rasanya kita hari ini agak mandek ini apa yang salah tetap dikoreksi kemudian diperbaiki lagi. Oh begitu ya Kak, berarti banyak jenjang-jenjang yang Kakak ikuti saat ini. Baiklah Kak, bagaimana menurut pandangan Kakak seberapa besar minat pelajar dan mahasiswa saat ini dalam mengikuti kepramukaan? Nah, kebetulan saat ini kalau peminat pramukaan itu kan sudah dibantu dituangkan. Kalau dulunya awalnya kan itu sifatnya kan kepres. Jadi melalui ada kepres presiden nomor 238 tahun 61. Kemudian dibantu lagi setelah tahun 2010 itu diundangkan.
diundangkan. Selanjutnya diperkuat lagi dengan Permendikbud mengatakan pendidikan kepramukaan menjadi ekskul wajib. Sehingga ya jelas kalau kita mengacu ke sana itu tetap harus diminati. Tinggal lagi cara pengelolaannya, manajemennya bagaimana, apakah bisa merujuk ke sana atau tidak. Kalau manajemennya nggak mengarah ke sana, ya undang-undang sebagai slogan. Tapi insya Allah saat ini pramuka tetap satu-satunya menjadi harapan pergerakan generasi muda, khususnya untuk peserta didik. Itu, Kak. Apa yang bisa kakak sampaikan atau kakak untuk menjadi motivasi bagi untuk kami generasi penerus bangsa? Yang awalnya kita harus mengenalkan, memasyarakatkan bahwasanya pramuka itu kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi wajib, namanya ekskul wajib. Jadi selain itu kok di sekolah pilihan. Untuk itu ya melalui adik-adik kami berharaplah supaya ini dikembangkan juga, kepramukaan wadahnya cukup eksis loh, beda dengan parpol-parpol lain. Kita punya undang-undang, dilanjut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian lagi dipacu lagi dengan Permendikbud, supaya itu pelaksanaannya kita nggak bisa sembarangan, artinya punya rambu-rambu. Bila rambu-rambu ini sudah lari dari koridornya, kita bisa merujuk kembali ke awal tadi itu. Saya kira itu, jadi ke depan lagi harapan kita yang melalui semuanya masyarakat supaya tahulah pramuka itu sebagai wadah yang positif, jangan dianggap sebelah mata gitu. Sehingga anak-anak didik juga bikin pramuka, orang dewasa juga bikin pramuka. Saya kira itu. Ya, Kak, selanjutnya apa kendala kakak dalam mengikuti organisasi ini? Kendalanya yang pertama sekali, bila kondisi keadaan seperti ini, COVID namanya kan, itu kendalanya bagaimana aktivitas tatap mukanya kan bisa dibatasi. Seperti ini yang adik-adik lihat, kita sama-sama menggunakan protokol kesehatan. Kemudian kita dibatasi setiap pertemuan. Itu sebagai kendala juga. Tapi kalau bisa tetap muka, biasanya kendalanya itu ya tidak malah membuat masalah yang besar. Sepanjang kita mengkondisikan waktunya. Kalau garap yang kita anggap itu peserta didiknya ada di sekolah, tentunya kegiatan itu yang lebih nyaman di hari libur. Jangan hari sekolah kita gunakan untuk kegiatan, kecuali latihan rutin minggu depan. Itu setiap Sabtu boleh, tapi di luar jam efektif, misalnya siang atau minggu, seperti itu. Jadi ini akan pesan kami, kendala itu di pramuka sebenarnya dikondisikan, bisa situasional. Jadi nggak ada ininya, nggak bisa dikondisikan. Alam ini menjadi bisa media untuk pramuka, lebih fleksibel namanya. Iya. Apakah ada kendala gitu Kak untuk mencari lokasi, karena kalau pramuka yang kita tahu itu kan selalu pergi ke wisata kayak ke alam bebas gitu kan Kak. Adakah kendala yang kakak alami untuk mencari lokasi gitu Kak? Terus bagaimana cara kakak mengatasinya? Kalau kendala ke lokasi itu kan begini, di pramuka ini kan ada tingkatan-tingkatan kegiatan, ada namanya latihan harian. Itu biasanya di Pangkalan, jumlahnya cukup dengan keadaan sekolah yang kita bina. Nanti ada kegiatan rutinitas perkemahan bersama, ini merujuk kepada beberapa kecamatan, ini menggunakan tempat yang luas. Tentunya kendalanya di sana ya ada pendanaan, karena pendanaan gimana? Kalau pergi tempat yang luas, jauh dari sekolah kita perlu transport, berbiaya, itu termasuk juga sebagai kendala. Kemudian tempat tujuan sana, safety enggak, itu kan kendala. Tapi rata-rata pramuka itu biasanya bisa memperkecil masalah supaya kita jangan banyak kali kendala yang nggak bisa laksanakan. Contohnya kalau kita mau jauh nggak ada, ya cari lokasi yang dekat. Kondisi bagaimanapun bisa diupayakan. Pramuka itu sifatnya seperti itu. Karena sifat pramuka itu belajar sambil melakukan. Nggak diceramahi dulu, kasih materi baru praktek, tidak. Langsung action, di situ nampak ada pembelajaran dan pengetahuan. Jadi sifatnya kendalanya itu tetap ada, tapi kita berupaya untuk mengatasi kendala tersebut supaya tidak terlaksana. Itu kira-kira. Terima kasih Kak atas pertanyaannya, atas jawabannya kami ucapkan
ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, silakan. Selamat siang, Ya, Kak. oke, selamat sukses ya. Ya, terima kasih.